Sejak awal kehidupan di hutan dan lembah, peradaban monyet dan manusia berkembang dengan jalan yang berbeda, namun saling bersinggungan. Manusia membangun peradaban dengan akal, bahasa, dan aturan sosial, menciptakan desa, kebun, serta sistem kehidupan yang teratur. Sementara itu, monyet membentuk peradabannya sendiri melalui naluri, ikatan kelompok, dan keseimbangan dengan alam. Monyet hidup selaras dengan pepohonan, memahami musim dari arah angin dan suara hutan. Mereka tidak meninggalkan bangunan megah, tetapi jejak mereka terukir dalam keseimbangan alam yang terjaga. Peradaban mereka bertumpu pada kebersamaan, saling melindungi, dan kemampuan beradaptasi tanpa merusak lingkungan. Ketika peradaban manusia memasuki wilayah hutan, pertemuan tak terelakkan terjadi. Ada ketegangan, ada pula kerjasama. Dalam beberapa kisah, manusia yang berhati bijak memilih hidup berdampingan, belajar dari cara monyet menjaga alam. Sebaliknya, monyet mengenali manusia bukan hanya sebagai penguasa lahan, tetapi sebagai makhluk yang juga bisa memberi perlindungan. Dari pertemuan dua peradaban ini, lahir pelajaran penting. Kemajuan tidak selalu diukur dari bangunan atau kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk hidup selaras, saling menghormati, dan menjaga kehidupan bersama. Peradaban monyet dan manusia, meski berbeda bentuk, sejatinya memiliki tujuan yang sama, bertahan hidup dengan damai di bumi yang sama. Perbedaan mendasar antara peradaban manusia dan monyet terletak pada fondasinya. Manusia menjadikan akal sebagai pusat peradaban. Segala sesuatu diukur, dianalisis, dan dikendalikan. Alam bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sumber daya. Gunung dapat ditambang, hutan dapat ditebang, dan sungai dapat dibendung. Dalam logika manusia, kemajuan berarti menguasai. Monyet, sebaliknya, membangun peradabannya di atas naluri dan keseimbangan. Mereka tidak berusaha menguasai alam, melainkan membaca tanda-tandanya. Ketika buah berkurang, mereka berpindah. Ketika bahaya datang, mereka memperingatkan satu sama lain dengan suara dan gerakan. Tidak ada pemimpin mutlak, namun ada individu yang dihormati karena pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam peradaban monyet, kelangsungan hidup kelompok lebih penting daripada kepentingan individu. Anak-anak dijaga bersama, yang lemah dilindungi, dan konflik diselesaikan tanpa penghancuran total. Ini bukan peradaban yang sempurna, tetapi peradaban yang tahu batas. Manusia membanggakan bahasa lisan dan tulisan. Dengan bahasa, manusia menciptakan cerita, hukum, dan sejarah. Bahasa memungkinkan manusia mewariskan pengetahuan lintas generasi. Namun bahasa juga menciptakan jarak antara mereka yang mengerti dan yang tidak, antara kebenaran dan manipulasi. Monyet tidak memiliki bahasa seperti manusia, tetapi mereka memiliki sistem komunikasi yang kaya. Suara peringatan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh menyampaikan makna yang jelas dalam konteks kelompok. Dalam keheningan hutan, seekor monyet dapat memahami niat kawannya hanya dari tatapan mata. Peradaban monyet tidak meninggalkan buku, tetapi meninggalkan keseimbangan. Tidak ada catatan tertulis tentang sejarah mereka, namun hutan yang tetap hidup menjadi saksi bahwa cara hidup mereka tidak menghancurkan rumahnya sendiri. Ketika peradaban manusia meluas, batas antara dunia manusia dan monyet mulai kabur. Hutan yang dahulu sunyi berubah menjadi ladang dan jalan. Pohon-pohon yang menjadi rumah monyet ditebang demi bangunan dan kebun. Disinilah pertemuan dua peradaban menjadi tak terelakkan. Bagi sebagian manusia, monyet dianggap hama atau gangguan. Mereka dilihat sebagai makhluk liar yang merusak tanaman. Namun bagi manusia yang masih menyimpan kebijaksanaan lama, monyet adalah bagian dari keseimbangan alam yang harus dihormati. Dalam beberapa kisah, pertemuan ini melahirkan konflik. Namun dalam kisah lain, lahir kerjasama yang tak terduga. Ada manusia yang memberi makan monyet, dan ada monyet yang menjaga kebun manusia dari bahaya. Hubungan ini tidak dibangun atas kata-kata, melainkan atas tindakan dan kepercayaan.